Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukru ala ni'amillah, salatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah la nabiyya ba'da. Kang santri, teh santri bicara tentang salah satu cara untuk menuntut ilmu itu memiliki beberapa hal yang harus kita perhatikan. Pertama, kita sudah bahas tentang bagaimana susahnya mencari ilmu. Yang kedua, kita juga telah sampaikan seperti apa langkah-langkah untuk melewati susahnya itu dengan sesuai yang telah disepakati bersama. Hanca nunggu sekaliwat. Tetapi dina ieu pasal musonib akan membicarakan tentang salah satu syarat untuk mendapatkan ilmu. Jadi syarat-syarat yang lain dari syarat-syarat yang telah terlewat, yaitu bil jiddi, sungguh-sungguh, wal muwadobah. Muwadobah itu membiasakan. Selanjutnya adalah himmah. Itu adalah tiga tanda-tanda pokok untuk mendapatkan ilmu. Pertama adalah jid. Maka jid itu adalah sungguh-sungguh. Kira-kira orang belajar sungguh-sungguh. Sungguh-sungguh itu indikasinya ketika kita tidak bisa menghafal, maka kita akan terus menghafal sampai bisa. Kan orang mah henteu nya. Lamun geus teu bisa teh teu bisa nya. Angkat tangan. Ketemu minggu depan. Bisa keneh wae, maka bisa dipastikan al-jiddu di situ kurang. Yang kedua itu adalah muwadobah. Muwadobah itu membiasakan menghafal, membiasakan membaca. Maka ketika itu dibutuhkan, itu sudah ada di kepala kita. Kadina keundak menang parentah. Pokoknya satu hari Anda harus membaca 5 lembar kitab. Misalkan ya kitabnya ya. Jadi satu hari itu minimal baca 5 lembar. Itu akan masuk ke dalam muwadobah. Membiasakan diri. Kebiasaan orang no. Anda punya kebiasaan yang positif kah? Main game. Buka-buka sosmed. Berapa jam? Itu muwadobah. Manfaatnya kira-kira. Manfaatnya lamun teu manfaat, kenapa harus masih dikerjakan? Yuk, tanya ke diri sendiri. Yang ketiga itu adalah himmah. Tentu saja himmah itu adalah satu hal yang paling pokok. Himmah itu adalah cita-cita yang tinggi. Jadi ketika kita memiliki cita-cita, maka cita-cita itu harus menjadi landasan. Cita-cita jadi naon? Tok tanya ke diri sorangan. Lamun orang boga cita-cita, maka dengan cara apa kita akan mengejar cita-cita itu? Awas salah jalan. Cita-cita kemana? Ke Cibadak. Nah, lewat Cisolo. Anda akan sampai pada waktunya, tetapi jalannya jauh loh. Ngeliling ke Banten, Pandeglang, Tangerang, Jakarta, Bogor, Ciawi, Cicurug, nepi ke Cibadak. Tetapi ketika cita-cita kita terstruktur kemana? Cibadak. Kita sedang berjalan menuju Bag-Bagan. Paham tak maksudnya? Oke, mangga ingat cita-cita itu harus dimiliki. Usia SMA itu sebetulnya cita-cita sudah mulai ditanamkan atau tidak? Orang rek jadi ya. Maka dari sekarang. Ya. Allah itu telah menciptakan kita. Anda itu bakal jadi ini sebetulnya. Tetapi kan kalau kita tidak kejar, maka itu tidak akan pernah terjadi. Sesuai dengan passion akhir nama. Jadi nugeunah mah dak. Pekerjaan itu adalah hobi yang menjadikan uang, itu luar biasa. Jadi kita tidak akan pernah merasa diperalat, merasa berat. Hobi main game. Ternyata main game itu jadi uang, kan mantapnya. Hobi maihan batur. Waduh. Ternyata jadi uang. 2 bulan kemudian kontrak. Tolong bunuh Pak Camat. Saya siapkan 5 miliar. Kalau dimulai dari hobi akan seperti itu.
hobina fotografi. Masih ingat nu hobina fotografi yang ngejual gambar teh gini? Gambarnya ditawar 11 miliar. Itu kan dari hobi ya. Ini hobina naon coba? Ti ayeuna. Ingat, hobi jadikan cita-cita supaya kita nanti tidak merasa berat ketika menjalani hidup. Ini adalah konteks kita sebagai santri. Maka himmatul aliyah. Ari kan bejaan ya. Himmahna. Ya Allah, pasihan abdi ilmu nu manfaat kanggo diri abdi. Manfaat kanggo keluarga abdi. Manfaat kanggo dulur-dulur abdi, manfaat kanggo umum, dan pertemukanlah aku ya Allah dengan Kangjeng Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam nanti di surga dalam satu tempat yang sama. Cita-cita itu harus jauh. Cita-cita hayang boga duit 10.000, menang separuh jadi sabaraha? Hanya 5.000 ya. Tetapi ketika cita-cita kamu apa? 1 miliar per bulan, dapat separuh saja kita sudah 500 juta. Maka cita-cita sing luhur. Lah cemen. Cita-cita apa? Maksimal jadi lurah, Pak. Malah jadi lurah maksimal. Tong maksimal, minimal. Ya, cemen. Kedekeun. Maka musannif mengatakan summa la buddha minal jiddi wal muwadhabah wal mulajamah li talibil ilmi. Maka harus tidak boleh tidak untuk orang-orang yang berusaha untuk menuntut ilmu 3 hal yang tadi. Jiddi, sungguh-sungguh, muwadhabah, membiasakan, dan himmah. Kan himmah itu? Cita-cita yang tinggi, cita-cita yang mulia, himmah, himmatul aliyah. Nah, wa ilaihi isyaratin fil Quran, dan itu ada di dalam Quran. Rekan-rekan sekalian, walladzina jahadu fina linahdiyannahum subulana. Walladzina, orang-orang, jahadu yang bermujahadah. Mujahadah itu sungguh-sungguh. Fina, untuk kami, kata Allah. Lanahdiyannahum, maka aku akan memberikan petunjuk untuk mereka. Dengan apa? Subulana, dengan jalan-jalan yang telah kusiapkan. Berarti meureun sungguh-sungguh itu perlu ya. Ulah sadaekna ya. Pokona urang mah kudu kieu tah. Engke kumaha? Ulah kumaha? Engke. Pikirkan sekarang. Dari sekarang kita pikirkan, dewasa nanti aku akan seperti apa? Aku ingin membanggakan kedua orang tuaku, membanggakan kawan-kawanku, akan kutunjukkan pada kawan-kawanku santri yang dulu katanya budugan, korengan dan lain sebagainya, sekarang aku akan berada di atas mereka 10 tingkat, 100 tingkat, bahkan 1000 tingkat. Carana kan kudu muwadhabah, kudu jiddi dan cita-cita yang tinggi. Nah, terus wakila man tolaba syai'an. Tanya. Salah ngalogat itu. Salah logatnya? Henteu. Wakila man tolaba syai'an wajada. Oke, salah berarti ngalogatna tadinya. Diulang we. Wakila lan den ucapakeun isyaratun, coba ngeri kitabnya. Faslun fi jiddi wal muwadhabah waladina jaduna subulana wakila man talaba syai'an wajada. Oke, diulang. Salah tadi ya tandanya, logat nanya. Wakila man talaba syai'an wajada. Katanya tadi kelewat. Diulang sok. Wakila lan den ucapakeun man utawi sapa wong talaba kang murih ya man. Syai'an ing perkara sawiji.
wajada lan sungguh-sungguh ya man, wajada maka nemu ya man. Waman lan utawi sapa wong qira'a kang ngetrokan ya siman albaba ing pintu, walajja lan sungguh-sungguh ya man, wulija maka den bukakeun ya bab. Wakila lan den ucapakeun biqadri ma tata'anna tanaluma tatamanna, biqadri ma kalawan kira-kira perkara tata'anna kang repot sira, tanalu maka merkoleh sira ma ing perkara tatamanna kang nyita-nyitakeun sira ing ma, kang ngarepakeun sira ing ma. Oke. Man tolaba syai'an wajada barang siapa yang mencari sesuatu, siapapun orangnya mencari sesuatu dengan sungguh-sungguh, wajada maka dia akan menemukan. Pernah hilang sesuatu dicarinya sungguh-sungguh, teangan hanya Anda. Mun di teangannya kan pasti ayalah. Aya naon disebutna teh aya bahan panggih deui. Tetapi kalau kita sudah hilang maka sudah anggap hilang, maka akan repot untuk menemukannya. Dengan segala cara kita usahakan, laporan, dicari dengan segenap kekuatan, maka wajada. Waman qoro albab walaja wulija, barang siapa yang mengetuk pintu dengan sungguh-sungguh, maka kita akan mendapatkan pintu yang terbuka. Tok tok tok, assalamualaikum. Oh jawaban balik weh. Gitu tuh. Tok tok tok, assalamualaikum. Oh jawaban kene. Tok 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 tok, assalamualaikum. Oh jawaban kene ganti. Tok tok tok, assalamualaikum. Bisikeun sare atau bisikeun nonton TV, ya. Lamun sungguh-sungguh, hanya saja ketika hal itu kita lakukan apakah sesuai dengan aturan Kangjeng Rasul. Kan Kangjeng Rasul mah 3 kalinya assalamualaikum, assalamualaikum, assalamualaikum. Lamun 3 kali tengah jawab kene ya sudah kita pergi. Mungkin tuan rumah itu sedang istirahat. Tong dipaksa oge dibuka namangan keluar nanti bari kita. Naon itu? Wah. Aing keur molor sia ngaganggu. Tapi tetap saja bahasana. Man qoro'a albab walaja wulija. Ini dalam konteks ketika kita menuntut ilmu, kita paksakan supaya itu terbuka. Terus wakila biqadri ma tata'anna tanalu ma tatamanna, dengan segenap kekuatan yang kau kerjakan maka kau akan dapatkan sesuatu yang kau impi-impikan. Cara ieu gagal, kita gunakan cara yang kedua. Cara kedua gagal, kita gunakan cara yang ketiga. Cara yang ketiga gagal, kita gunakan cara yang keempat sampai kita dapatkan apa yang kita inginkan. Biqadri ma tata'anna tanalu ma tatamanna. Sebesar apa kesanggupanmu, sebesar apa usahamu untuk mendapatkan itu, maka Allah sudah siapkan jackpot untukmu. Duh, ya hadiah nu badak. Lajeng wakila yuhtaju fit ta'alum wat tafakuh ila jid salah satu. Maka dibutuhkan ketika kita belajar mengenai tentang jid bersungguh-sungguh itu ada 3 komponen, 3 unsur yang harus kita perhatikan. Pertama adalah al-muta'alim, rukunnya. Pertama itu adalah pelajar. Yang kedua adalah ustadz, guru. Yang ketiga adalah ab, bapak atau keluarga. Maka 3 unsur itu yang bisa mensukseskan kita untuk mendapatkan ilmu. Aya kadaek orang belajar, ada keinginan yang kuat kita untuk belajar. Guruna sudah ada dan siap untuk mengajar Anda. Tetapi yang ketiga itu tidak kalah penting, orang tua, ibu dan bapak yang mensupport kita untuk belajar. Ya. Mangga eta mah eta ge in kana fil ahya. Kalau orang tuanya masih ada. Ansadani Syekh Al-Imam Al-Ustadz Syadiduddin
Syiraji Asy-Syafi'i, al-jiddu yudni kulla amrin syashi'in. Rekan-rekan sekalian, sungguh-sungguh itu akan mendekatkan setiap-tiap perkara yang jauh. Dengan bersungguh-sungguh, perkara-perkara yang jauh itu akan mendekati kita secara otomatis, tapi syarat dengan sungguh-sungguh. Wal jiddu yaktahu kulla babin muglaq. Dengan sungguh-sungguh maka itu akan membukakan pintu sekalipun pintu itu tertutup. Dengan cara apapun. Tingali bangsat lah. Bangsat sungguh-sungguh. Yang menang handphone anu aya di kamar. Maka dia gunakan dengan cara yang luar biasa. Dengan cara yang sungguh-sungguh. Buka panto kedaek muka kene. Arek make assalamualaikum mustahil da bangsat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saha eta abdi? Bade naon? Bade maling. Moal tiasa. Maka dia gunakan cara yang lain. Ambil kunci. Masih kene gagal, nyokot linggis, gagal kene wae. Entah apa yang digunakan, yang penting berjalan. Maka dengan jiddu yaftahu kulla babin muglaq. Pintu yang terkunci sekalipun dengan sungguh-sungguh itu akan terbuka. Dari bangsat motor pakai kunci asli atau kunci lain? Lain ya, pakai kunci yang lain, entah kunci apa, tetapi dia mencuri itu waktunya itu adalah 10 detik, kurang dari 10 detik maka dia akan tinggalkan. Maka itu kan sungguh-sungguh, aya niatan maling maling motor. Maka dia siapkan kunci keur ngabongkar. Wa ahaqqu khalqillah bil hamimruun. Paling hak makhluk Allah yang mendapatkan kebingung itu, kesusah itu adalah seseorang duhimatin yang memiliki cita-cita yang tinggi, yubla bi'aisin doikin, tetapi Allah berikan cobaan dengan kehidupan yang susah. Hari cita-cita tinggi hayang jadi dokter, tapi kalau tersanggup ngabiayaan itu bingung luar biasa. Itu bukan cita-cita tinggi, tapi ternyata hidup kita itu susah. Jangankan untuk sekolah, keur sehari-hari pun kita tidak sanggup. Cek bapakna ujung-ujung nyak sholakeun ujang, bapak ge repot, mak ge repot ya, rek kumaha. Sementara urang boga cita-cita nu luhur. Maka itu paling hak kahayang cita-cita anu bener ya, bilhamidu himmatin, orang yang memiliki cita-cita tetapi memiliki kehidupan yang susah. Wa minad dalili alal qada'i wa hukmih. Itu adalah sebagian tanda daripada qada Allah dan hukum Allah ini. Bu'sul labib wa tibu ansil ahmad. Orang yang memiliki otak yang encer, otak yang pintar, tetapi memiliki kehidupan yang sulit. Sementara watibu ansil ahmak, orang-orang yang memiliki akal yang jelek, orang-orang yang rusak, tetapi Allah berikan kemudahan. Ari nu pinter mah hese, ari nu bodoh mah katinggalina teh babari dina kehidupan. Mana ya? Kam akilin a'nat madahibuhu, kam jahilin talqohu marjuko. Banyak sekali orang-orang pintar tetapi ternyata di dalam kehidupannya dia miskin, dia repot. Tetapi banyak orang yang bodoh tetapi kehidupannya Allah berikan rezeki yang banyak. Loba tidak. Jadi lamun orang ayeuna pinter terus berharap kedepannya kita akan kaya, tidak, hukumnya tidak seperti itu. Loba nu pinter nu soleh tetapi Allah berikan kehidupan yang susah. Tetapi oge loba jelema nu bodoh teu bisa ngitung-ngitung acan baheula tapi ayeuna ternyata jadi orang kaya. Loba pisannya. Ya. Lakin man rujiko al-hija haramal gina, tetapi orang anu rizkian ku Allah akal anu sampurna, maka ku Allah diberikan dihalangan karena naon? Karena kabeungharan. Diddani yaqtariqani ayat tafarruq. Maka itu tidak bisa disatukan. Maka Kang Sandri, Teh Sandri ke depannya mending kene bangor lah. Arek bangor badak. Hah? Mending bangor. Coba tinggalikeun. Arek bangor ngarah menang rezeki nu badag. Apa arek soleh wae ngarah teu boga rezeki? Akan seperti itu. Maka rekan-rekan sekalian, walaupun demikian, pertahankan ilmu, pertahankan akhlak,
Karena modal kita itu hanya itu. Dayana naon deui? Ya. Akhlak diperbaiki, otak encerkeun, terlepas Allah akan mengkayakan kita, tapi paling tidak Allah akan mengkayakan hati kita. Karena dengan kekayaan tidak menjamin kita akan bahagia. Tapi yang paling penting beungharkeun ya Allah hati abdi, hati urang sadayana, sehingga mudah menjalani kehidupan ini ke depannya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Sakitu cekap, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbin fa'na bima 'allamtana, Rabbi 'alimna lati yanfa'una, Rabbi faqihna